Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masuk ke sheet membuat kode akun. Nah, itu agak tinggalan kemarin. Maka tolong direvisi di menu awalnya. Ya, silakan masukkan yang paling pertama itu kode akun terlebih dahulu. Baru jurnal umum buku besar, neraca saldo sampai ke laporan keuangannya nanti. Silakan buat di tambahan sheet ya di ujung sini bisa nambah sheet ya di tanda plus ini ya. New sheet silakan kalian tambahkan. Oke, ini sudah ditambah. Oke, silakan buat di sini nama sheetnya itu sheetnya oh hilang sheetnya. Sorry di sini. Oh, sebentar. Oke, di sini ya. Oke, kita delete kebanyakan. Oke, sheetnya itu kita tambah menjadi kode akun. Ya. Apabila kalian munculnya sheetnya itu di akhir di sini, maka silakan dipindah aja. Cara mindahkannya gini, gampang. Kalian arahkan sheet, ini kan sheet ya, klik sheetnya, lalu klik pencet lama-lama, lalu pindahkan. Nah, tinggal pindah aja gini. Nah, seperti itu. Dia akan berpindah sendiri. Apabila penambahan sheet tadi taruhnya di ujung, kebetulan di ibu dia di awal, jadi nggak perlu pindah lagi. Jadi sheetnya itu yang pertama menu awal, yang kedua itu adalah kode akun. Oke, jadi di kode akun ini kita akan menambahkan semua akun yang ada di transaksi perusahaan jasa. Ya, mulai dari kode akun, nanti kolomnya nama akun, lalu ada pos. Nah, ini apa guna kode akun? Kode akun nanti akan membantu untuk membuat database di buku besar dan di laporan keuangan. Ya, maka nanti jangan salah memposisikan di mana posisinya. Maksudnya gini, jadi di pos nanti itu ada yang namanya eh, apa neraca dan laba rugi. Nah, jadi kan harus tahu tuh misalkan kas itu taruhnya di mana? Kan taruhnya di neraca, maka taruh di neraca. Nah, maka Ibu ingatkan kembali di laporan keuangan neraca itu aset, liabilitas dan ekuitas. Lalu yang di laba rugi hanya dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, itu yang harus kalian tahu nanti posisinya di neraca, di laporan laba rugi atau di neraca. Oke, kita mulai. Kita buatnya di sheet yang di kolom B saja. Kita mulai. Yang pertama itu di kolom B dan di baris keempat. Yang pertama itu adalah kode akun. Lalu yang kedua adalah nama akun. Yang ketiga itu ada pos. Yang keempat ada SN atau saldo normal. Nah, seperti itu. Silakan disesuaikan. Nama akun boleh dibesarkan ya karena nanti akan panjang kan. Oke, saldo normal sudah disesuaikan di sini ya. Kalau menyesuaikannya nih, tanda panah gini nih. Nah, di tengah-tengah antara misalkan kolom C, kolom D dia di tengah-tengah. Nah, itu untuk menyesuaikan ukuran kolom. Gitu juga dengan garis di antara baris 4 dan 5. Nah, seperti itu. Oke, silakan kalian buat kolomnya di blok ya, di blok. Silakan seberapa panjang nanti, nggak masalah. Oke, selalu cara gampangnya di menu home. Kalian buka menu home. Di sini kan ada gambar kolom ya, ada peta kan. Nah, kalian pilih biasanya kalau peta tuh defaultnya bottom border nih. Maka kalian pilih yang all borders. Oke, nah jadilah bentuk kolom. Di sini mempercantik kita buat di tengah. Lalu, nah biar lebih ini lagi kita warnakan biar berbeda dengan kolom baris yang di bawah. Silakan pilih warnanya. Misalkan, oke, seperti itu ya. Lalu buat identitasnya di atas. Caranya silakan di blok baris satu dan 2 sampai ke kolom E. Lalu kalian pilih nih di menu home ada merge and center. Nah, ini kalian pilih, kalian klik, otomatis dia akan tergabung. Nah, jadi merge itu menggabungkan beberapa kolom dan beberapa baris. Lalu kalian buat yang pertama itu adalah namanya itu ada daftar kode akun, lalu apa namanya PT-nya. Nah, cara enter agak berbeda dengan Word. Kalau Word langsung pencet enter dia akan ke bawah. Kalau di kolom di Excel dia nggak bisa. Kalau enter dia masuk ke baris selanjutnya. Maka cara untuk mengenter di satu kolom itu caranya Alt ALT atau Alt di keyboard. Silakan cek keyboard masing-masing ada tulisan ALT atau Alt sebelah
untuk spasi space biasanya. Pencet, jangan dilepas. Pencet lama-lama jangan dilepas. Lalu dipencet enter. Nah, seperti itu. Baru buat PT. Tadi PT saya adalah PT IAI Asli Bungo. Silakan nanti menyesuaikan dengan PT masing-masing. Oke, seperti itu. Dipercantik. Oke, sepercantik saya kasih gambar aja, kasih warna biar cantik, lalu dibesarkan. Oke, silakan masukkan kode akunnya. Yang pertama 110 itu adalah aset lancar atau harta jasa, harta lancar. Lalu urutan yang paling pertama itu adalah 111 yaitu kas. Lalu ada 112, oh sorry. Ada 112 itu ada piutang usaha dan seterusnya sampai nanti yang terakhir adalah beban. Ya kan? Nah, pos di sini, nah ini akan kita buat. Kita pengen buat di sini kayak ada pilihan, kayak ada pilihan dua, yaitu kalau pos tadi kan neraca dan laba rugi. Nah, harus ada pilihan. Ketika diklik, dia langsung ada pilihan di sini. Kayak ini kan, ketika diklik ada pilihan. Nah, kita akan buat seperti ini. Caranya adalah sekalian klik. Misalkan kalian buat di kolom pos nomor harta lancar, silakan diklik. Silakan diklik, lalu kalian pilih menu data ya di menu data lalu pilih nih ada yang kecil di bagian data tools itu ada yang kecil nih kalian klik yang panah kecil ke bawah ini lalu data validation. Nah, setelah data validation di sini kan LO-nya any value itu kita ubah menjadi list. Nah, lalu di sini search-nya ini akan kita buat pilihannya apa. Tadi Ibu pengen buat pilihan di pos ini adalah neraca atau laba rugi. Silakan dibuat. Maka neraca, lalu untuk ininya buat titik koma atau koma, tergantung laptop sama komputer. Ada di beberapa laptop itu pakai koma saja, tapi ada yang titik koma. Nanti menyesuaikan dengan komputer dan laptop masing-masing. Silakan cek nanti ya. Lalu satu lagi adalah laba rugi dulu dah. Laba rugi, titik koma atau koma adalah neraca. Silahkan di oke kan. Nah, kan keluar nih, ketika klik keluar dia. Kita arahkan panah ini, nah ada pilihan laba rugi atau neraca. Nah, setelah itu tinggal diseret aja ke bawah. Cara nyeretnya adalah ini ada kalian klik. Nah, ini kan ada agak besar nih di sini. Tambah yang ini, lihat ya. Beda tambahnya. Ini beda, yang ini beda, bukan ini yang saya maksud. Saya pengen tambahin seperti ini. Nah, ditahan, diseret ke bawah, ditarik ke bawah. Oke, oke. Sebentar, saya hapus dulu. Kita hapus dulu, tinggal hapus saja, nggak ada masalah. Nih, tinggal seret ke bawah. Jadi rumusnya nggak perlu diulang lagi. Oke, jadi langsung ada tuh, langsung muncul. Ini apa? Jadi silakan nanti kalian sesuaikan. Jadi kalian ini jangan sampai salah memilih. Aset berarti larinya ke neraca. Ingat, neraca ada 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Kas juga neraca, piutang juga neraca. Misalkan di sini modal juga ke neraca. Sama misalkan ada utang, maka utang juga bagian dari neraca. Nah, kapan yang laba rugi? Kalau pendapatan dan beban. Ini saya serahkan kalian yang memilih sendiri ya. Misalkan pendapatan, lalu di sini ada beban. Maka inilah baru masuk ke pos laba rugi. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, yang di sini agak besarkan dikit. Oke, yang di sini saldo normal itu kita pengen buat debit atau kredit. Yang sebenarnya saya suruh kalian hafal. Harta lancar bertambah posisinya di mana gitu. Utang bertambah posisinya di mana. Nah, maka di sini kita pengen buat dia pilihannya adalah debit dan kredit. Kalau tadi kan neraca dan laba rugi. Kalau di sini debit dan kredit. Caranya sama, akan kursor di mana tempatnya pengen diubah. Lalu data validation, file data validation, lalu pilih oke, ini juga any value ubah jadi list. Nah, ini berubah menjadi debit titik koma atau koma, kredit. Udah, tinggal di oke. Nah, udah deh. Nah, tinggal diseret ke bawah. Nah, misalkan harta lancar bertambah itu posisinya di debit, ya enggak? Kas bertambah, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit, utang bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, lalu beban bertambah di debit. Nah, seperti itu. Ini untuk saldo
file di kode akun. Nah, silahkan nanti akan Ibu kirim filenya, maksudnya file apa aja yang harus kalian isi di sini. Silahkan nanti kalian salin di tugas kalian nanti minggu depan ya. Berarti kita nyalinnya di hari Selasa. Silakan disalin dan dibuat. Ini yang berbeda, yang agak sulitnya di sini. Tapi nggak sulit sih, masih gampang di sini. Oke, sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.